Good morning, afternoon, or evening for all of you listeners out there. Halo, selamat datang di Pato, Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK Patreon dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. And I'm your host, yours truly and only, Dwight Mambu. And I'm here today dengan Ketua HMPS gua yang paling cetar membahana sedunia, Rana. Halo, Rana. Halo, hi Dwight. Ya, thank you and thank you for all of you listeners for making us a part of your week. Nah, again, kita ada di sini tuh buat nge-educate, inform, and inspire semua listeners yang mendengarkan ke podcast kita terkait dunia perencanaan kota. Supaya nggak cuma jadi ocehan-ocehan aja, dan karena ini podcast juga yang dibuat oleh a bunch of students, mahasiswa aktif yang katanya sih kuliah itu penuh tantangan rintangan sih, kata teman-teman gue, sama sih. Nah, jadi nanti episode-episode lain ada tentang juga kehidupan mahasiswa. Tapi kali ini kita membahas tentang kehidupan mahasiswa luar negeri gitu ya. Sekarang bersama kita udah ada Kak Nadia. Halo Kak. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Gue nggak tahu ini malam, ini pagi di sana. Thank you Kak for coming. Thank you buat memenuhi undangan kita gitu loh. Nah, kan gini Kak, ada peribahasa tuh terkenal banget sih di Indonesia. Nggak tahu kalau di Amerika gimana tuh Kak. Kan katanya nggak kenal, nggak sayang gitu Kak. Jadi bolehlah Kak kenalin dulu diri sedikit-dikit lah Kak, gitu-gitu. Ya, halo semua, gue Nadia. Aku lulus dari Perencanaan Wilayah Kota ITB 2017. Okay. Terus kemarin 2020 aku baru setelah itu aku sempat kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian 2020 aku mulai studi S2 di Rutgers State University of New Jersey di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Fokus aku lebih ke arah transportasi, khususnya ke public transportation and active transportation. Wih, keren. Di New Jersey ya Kak ya? Iya. Wih, keren. Gini Kak, sebelum tadi kan juga udah disinggung tuh terkait sempat kuliah di ITB, terkait kuliah di kuliah lagi, sempat kerja juga di kementerian ya Kak tadi ya. Mm-hmm. Nah, boleh diceritain dulu nggak Kak sedikit terkait di Indonesia dulu sebelum kita berkelana ke negeri yang jauh sana gitu Kak. Pengalamannya, experience. Bagian aku nih yang mau diceritain nih. Dulu aku kuliah, ya biasalah kuliah planologi seperti kalian semua. Dulu aku suka banget sama transportasi publik. Jadi dari zaman aku kerjain tugas akhir aku udah tentang KRL commuter line dan hubungannya dengan antara ridership komuter line dengan land use sekitar dan aksesibilitas lain-lain. Cuman akhirnya pas aku sempat kerja jadi konsultan individu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Aku kerja di Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Aku kerja khususnya di Divisi Kerjasama Luar Negeri, ngurusin perencanaan dan administrasi proyek-proyek infrastruktur nasional yang dibiayain oleh pinjaman luar negeri seperti proyek-proyek World Bank, JICA, IDB dan sebagainya. Habis itu aku kerja di Kementerian PUPR hampir sekitar 2 tahun. Kemudian aku berangkat kuliah ke Amerika. Tapi aku nggak PNS saat itu. Aku hanya jadi konsultan individu. Asik sih Kak. Nah tadi kan, kita mulai berangkat nih, istilahnya kan tadi masih di terminal, sekarang kita masuk pesawat nih Kak. Kita masuk pesawat nih, bertanya udah mau berangkat. Tadi tuh karena dia udah kasih pengantar yang baik gitu loh. Tadi aku nangkep kan sempat katanya kerja di Kementerian PUPR itu berhubungan banyak sama luar negeri, sama World Bank. Nah sebenarnya aku juga pengen nanya nih terkait motivasi untuk terus kuliah ke luar negeri gitu loh Kak. Sebenarnya yang motivasi itu apa gitu Kak? Apakah dengan banyak berhubungan di luar kerjaan-kerjaan yang berkaitan sama koneksi sama luar negeri itu ada mendorong Kakak untuk pengen lanjutin nih ke luar negeri gitu Kak? Gimana? Sebenarnya mungkin nggak terlalu yang bagian itu kali ya, karena kan sebenarnya kuliah. Jadi aku kuliah tuh motivasi aku belajar lebih banyak tentang transport.
which sebenarnya tidak nyambung dengan tidak terlalu nyambung sama kerjaan aku kemarin gitu ya. Jadi bukan tentang karena ini sih, bukan tentang karena termotivasi karena kerjaan kebetulan kalau aku kemarin lebih karena pengen aja gitu belajar perspektif dari tempat lain, dari apalagi salah satu juga kenapa aku milih Amerika ya karena di Amerika banyak sekali muncul tokoh-tokoh perencanaan yang mungkin kalian nanti akan pelajari di semester kalau kalian nanti ambil teori perencanaan kayak ada Jane Jacobs satunya dan ya salah satu dan pingin aja gitu belajar di tempat dan karena perencanaan itu kan sesuatu yang sangat luas gitu ya kan dulu tuh kalau dosen aku dulu bilangnya perencanaan tuh kayak empang gitu kayak luas tapi cetek berarti kita belajar segala hal yang ada kayak hukum kita belajar, sosial kita belajar, ilmu demografi kita belajar, hal-hal engineering bahkan bisa kita pelajarin juga. Dan ketika kita S2 maka kita bangun sumur di empang itu, gitu kan katanya. Jadi satu perencanaan tuh luas banget, jadi makanya aku pengen tahu perencanaan dari tempat-tempat lain tuh kayak apa gitu, perspektif-perspektifnya itu satu. Dan ya karena praktisnya bisa beda-beda banget tiap tempat kayak beneran tiap negara punya praktis perencanaan yang beda-beda banget kan kayak it's really exciting to learn about these things from other places. Dan dua ya itu aku pengen ngebangun sumurnya apa aku pengennya ke arah transportasi insya Allah gitu ya itu kayak pengen lanjut S2 dan kenapa pengen lanjut S2 nya di luar. Iya sih karena ya memang dari episode pertama tuh kita udah bahas PWK itu sebuah ilmu yang multidisiplin gitu Kak. Jadi nggak cuman dan tema itu yang terus berbunyi di episode-episode. Ini episode 3 dari episode 1, 2, 3 udah bahas. Tadi juga Kakak udah singgung termasuk almarhumah Jane Jacobs yang begitu terkenal itu. Almarhumah dengan bukunya yang Death of Oh iya loh Kak. Siapa gitu yang nggak tahu loh Death of dapat buku Yasin ya kemarin. Tahu. Siapa yang nggak tahu gitu bukunya Death of American Cities gitu loh. Siapa tahu karena dia mau bikin Death of Indonesian Cities gitu loh kan. Waduh. Kan keren Kak. Oh tapi terkait transport ya. Iya sih nanti kan siapa tahu karena dia mau bikin MRT gitu di Papua kan sekarang MRT udah masuk Jakarta tuh siapa tahu kan ya Kak. Apa sih menarik sih emang kalau ilmu PWK gitu Kak. Iya bener aku setuju. Oke. Gini Kak kan kakak kan sekarang di Amerika nih terus culture sebenarnya kan kakak pasti ada mengalami culture shock. Nah culture shock yang pertama dirasain antara perkuliahan di Indonesia sama di USA itu apa sih Kak bedanya? Kalau dalam hal perkuliahan ya, sebenarnya kan ini balik lagi sih ini akan selalu balik ke tempat kampus kamu, tempat program yang kamu seleksi gitu ya. Cuman yang paling kentara di sini adalah kelas tuh sangat mengencourage kamu untuk ngomong, kayak beneran semua orang tuh ngomong gitu. Dan apalagi mungkin orang Amerika tuh terkenal banget mereka suka ngomong. In a good way, I guess. Like they all have opinions gitu. Kayak they all have arguments and opinions about how they view things. Kayak perspektif mereka semua punya perspektif yang mereka merasa kalau kita kan dulu kayak gue nggak tahu apa-apa, gue dengerin aja deh di kelas. Gitu. Kalau mereka tuh enggak gitu. Kalau orang sini tuh beneran kayak lo harus punya pendapat tentang sesuatu gitu dan lo bilang itu di kelas dan it's okay kalau pendapat lo salah ya itu hal yang wajar gitu karena itu sesuatu yang didebatkan di kelas gitu kan kayak there's nothing wrong with having opinions yang mungkin agak aneh atau apa karena ya udah that's why we're here, that's why we're learning this gitu kan. Dan di sini pokoknya emang yang paling bikin kaget tuh itu sih semua orang sangat opinionated dan semua orang ngomong di kelas dan dosen-dosennya juga sangat encouraging untuk kita ngomong gitu kayak they're kayak sebodoh apapun yang kita omongin they will always say that's a very interesting perspective like they would never say like apaan sih kok gitu kayak atau kayak coba dibaca dulu bukunya gitu nggak bakal mereka kan selalu bilang kayak that's a very interesting opinion kayak which is very encouraging. Nah kayak dosen beneran kayak selalu menarik tapi coba deh kalau dilihat dari sini gitu kayak jadi sangat menyemangati kita untuk ngomong dan kayak karena semua orang ngomong jadi kita jadi pengen ikutan ngomong gitu kan kayak
dan orang-orang rata-rata sangat menghargai pendapat orang lain juga. Jadi atmosfernya menyenangkan untuk diskusi di kelas. Dan kebetulan juga kelas aku tuh program aku tuh gak banyak orang. Jadi kayak aku punya banyak kelas yang isi kelas cuma ber-12. Dan kelas-kelas seperti itu biasanya dosennya tahu kita by name gitu. Jadi kayak kalau dia bisa tahu, coba Nadia gimana pendapatnya, atau kayak oh ya kan kemarin si A bilang ini ya, nah hari ini kita bahas ini kayak yang A bilang. Jadi kayak dosennya tuh tahu kita, tahu pendapat kita minggu lalu kita ngapain. Jadi dan sangat atentif gitu, kayak adalah hal yang sangat normal untuk kita nge-email dosen kayak saya nggak ngerti ini, nanti dia akan kayak bikin appointment meeting dengan kita untuk menjelasin sesuatu, atau mungkin untuk sekedar mau curhat aja gitu. Kayak mereka sangat-sangat open, atau mereka akan bilang kayak kalau kalian lagi having hard time or something, bilang dulu ke kita sebelum penilaian dan kita bisa bantu accommodate how to make the course better for you so that you can study, so you can learn your best through it. Jadi termasuk heartbreak lagi, aduh ditinggal pacar pak, ditinggal pacar ditinggal, bisa juga dicurhatinnya kan? Ya bisa kan saya asal, tapi kan kita juga tahu diri lah ya. Iyalah Dwight. Aduh, kalau dosen aku sih kak, kalau sakit hati mah palingan ya jangan lupa masih ada tugas kerjain. Ya tapi nggak ada waktu buat menangis. Nggak ada waktu buat menangis gitu ya. Aduh, tapi ya namanya undergrad student sih ya gitulah, masih undergrad student gitu loh. Masih. Nah, kak tadi kan kakak juga mention tuh Fulbright, which is itu salah satu beasiswa yang sangat-sangat wow, sangat-sangat menarik gitu loh. Fulbright, siapa sih yang nggak tahu Fulbright itu gitu kan? Tips-tipsnya tuh kak, jalan-jalan tikusnya atau mungkin cheatnya, cheat nggak sih, jangan cheat sih, kebanyakan main game sih kak, sorry maksudnya ya tips-tips gitu loh kak. Ya tips and trick lah buat memperoleh beasiswa lah gitu kak. Sebenarnya standar sih jatuhnya. Satu, mau nggak mau bagusin dulu bahasa Inggrisnya. Itu penting banget. Karena aku ngomong bahasa kayak it's not just about the scholarship itself, tapi di saat kalau kalian mau nanti beneran kuliah keluar, it's not about the test, like the number of your test score. Ini menurut aku tuh lebih kayak kamu kebayang gak nanti kamu akan kuliah, semua tugas kamu harus semua berapa ribu kata, bikin paper dan segala macam, dan harus debat-debat di kelas, itu semua akan pakai bahasa Inggris kan. Jadi it's not about the test score, bukan tentang skor tes kamu, tapi tentang how you will survive in this academic environment gitu. Jadi dan akan jauh lebih mudah saat nanti kamu ngebuat esai dan wawancara ketika bahasa Inggris kamu udah baik gitu. Jadi ya apalagi kan sekarang gampang banget ya belajar bahasa Inggris, Netflix setiap hari juga bisa gitu kan. Iya betul. Belajar bahasa Inggris kayak udah nggak ada gitu lah. Maksudnya kalau kalian punya akses internet dan waktu dan privilege untuk menggunakan waktu itu untuk belajar, maka sangat sedikit alasan kamu nggak belajar bahasa Inggris di saat sekarang. Tapi oke, saat satu itu, dua, ya terima aja bahwa prosesnya susah gitu. Maksud aku adalah jarang kok ada orang yang beneran dapat beasiswa langsung gitu. Yeah. Terima aja bahwa kamu akan gagal dan ya udah itu nggak apa-apa, emang kayak gitu kok prosesnya gitu. Emang pada akhirnya akan gagal dan ya udah nggak apa-apa, emang gitu doang. Itu sih menurut aku nomor satu, kayak you are not that special, you're going to fail and it's okay because everyone fails at some point. You're not that special, nggak usah so-soan nggak bisa gue gitu. Kayak ya udah kalau nggak bisa jalanin aja lagi, mau ngapain lagi coba. Menurut aku ya udah emang kayak gitu prosesnya. Kayak don't get jangan jadi tidak demotivasi terlalu cepat gitu lah. Dan sebenarnya it's a good thing to try as menurut aku beneran kalau yang aku rasain tuh adalah kan saat kamu bikin mau beasiswa segala macam, kamu bikin esai, bikin motivation letter dan segala macam kan. Di saat kamu bikin motivation letter, aku coba nih tahun ini terus gagal.
Terus di bulan depannya aku cobaan beasiswa lain, aku baca lagi motivation letter aku sadar bagian ini kayak bisa direvisi. Jadi tiap gagal tuh kamu akan terus mengevaluasi diri kamu kan. Motivation letter kamu itu nggak akan sempurna. Motivation letter kamu tuh nggak akan pernah sempurna. Jadi kamu akan terus ngerevisi motivation letter kamu di setiap kegagalan kamu. Dan that's what makes your motivation letter good gitu. Sih. Iya. Dan dua hal lagi, kalau kamu nanti bikin esai dan segala macem, sebarin ke semua orang biar orang-orang jangan malu juga, karena pada akhirnya emang kamu harus ngejual diri kamu, dan kalau kamu nunjukin itu aja malu, gimana nanti kamu bisa ngejual diri, bukan ngejual ya, maksudnya kayak meyakinkan orang bahwa I deserve this, give me the opportunity gitu. Jadi sebarin ke orang-orang, latihan dan segala macam. It takes effort, but it's achievable. Yes. Tapi Kak, run through the technical things dulu deh Kak, kayaknya. Tadi kan Fulbright itu prosesnya gimana sih Kak? Dari enroll, terus prosesnya, seleksinya, tahapan-tahapan untuk diterimanya, mungkin secara highlight gitu loh Kak. Biar yang lain bisa pada tahu. Sebenarnya prosesnya Fulbright itu simple banget. Kayak kamu kirimin persyaratan administrasi mereka. Jadi kamu nggak perlu punya kampus dulu. Kamu nggak perlu udah terdaftar di kampus, nggak perlu punya. Fulbright sangat-sangat accommodating. Jadi kayak kamu kirim, kalau nggak salah yang mereka minta tuh paling ya wajar lah, kayak transkrip. Lupa sih kalau nggak salah transkrip dan segala transkrip. Terus kayak rencana studi dan motivation letter untuk kenapa kamu pengen dapat Fulbright, kenapa kamu pengen pelajarin bidang studi yang kamu mau. Sama kayaknya untuk bahasa Inggris kalau nggak salah mereka terima TOEFL ITP. TOEFL kamu kan, jadi kan TOEFL tuh ada dua ya, ada TOEFL IBT, ada TOEFL ITP. Iya. Nah kalau nggak salah sih Fulbright terima terus TOEFL ITP. Jadi like you don't have to spend that much money, because like kalau nggak salah kan kalau TOEFL IBT itu hampir 2 juta ya harganya, TOEFL ITP itu sekitar 500.000 gitu ya. Jadi kalau nggak salah Fulbright mah terima TOEFL ITP. Nanti pokoknya mereka akan seleksi kamu berdasarkan dokumen-dokumen yang kamu kirim. Kalau kamu terpilih, kamu akan diwawancara, masuk ke wawancara. Nanti kamu dipanggil wawancara. Setelah wawancara, udah nanti kamu dapat pengumuman diterima atau enggak. Kayak gitu doang kalau cuma seleksi administrasi sama wawancara. Nanti baru setelah kamu udah keterima, sama Fulbright akan ngebantu kamu nih untuk kayak misalnya kamu untuk daftar kampus. Jadi semua proses daftar kampus akan dibantuin oleh Fulbright. Kamu tinggal pilih nanti kampusnya mau yang mana, dan mereka juga akan kasih kayak masukan kampus mana yang kira-kira cocok dengan bidang studi kamu dan hasil tes result kamu segala macam. Dan misalnya nanti kan kalau untuk daftar kampus harus punya TOEFL IBT, itu nanti akan mereka bantu dan bahkan bisa dibiayain sama mereka. Terus juga kalau untuk Amerika juga kalau nggak salah graduate school Amerika biasanya minta tes GRE, graduate something, I don't remember the names, basically it's called GRE, kayak semacam psikotes kali ya dibilangnya. Nah itu juga biasanya akan dibantu oleh Fulbright dalam hal pembiayaan dan fasilitasi. Baru udah nanti kamu daftar kampus, nanti dilihat kamu keterimanya di kampus yang mana, berangkat deh. Gitu aja. Kalau Fulbright itu yang dibiayain beasiswanya apa aja Kak? Full atau apa? It depends sih. Jadi Fulbright punya cap berapa jumlah yang akan mereka bayarin, seberapa. Nanti jatuhnya full atau enggak itu tergantung harga tuition fee kampus kamu sendiri, tergantung standar living cost di kota kamu. Tapi biasanya Fulbright tuh akan membantu kamu untuk mengusahakan agar kamu dapat waiver dari kampus, waiver tuition. Jadi contohnya aku ya, kalau nggak salah aku tuh dapat, jadi aku kan di Rutgers sendiri aku dapat waiver tuition sekitar 75% dari kampus aku. Jadi tuition aku cuma bayar sekitar 25% dari full tuition kampus aku. Ya mereka kalau nggak salah mereka ngasih aku waiver sekitar 75%. Jadi
aku alhamdulillah di sini jatuhnya di full being funded by Fulbright and Rutgers. Oke. Tepuk tangan dulu deh, keren deh Kak. Tepuk tangan keren deh. Kalah. Tapi bisa dapat beasiswa Fulbright itu suatu achievement yang kakak bisa dapetin loh. Gak semua orang bisa dapet. Iya benar Kak. Alhamdulillah. Oke. Iya. Selanjutnya itu ada apa sih perbedaan penerapan sistem belajar yang ada di USA dengan yang di Indonesia? Itu tuh bedanya apa sih Kak? Sebenarnya kalau perbedaan belajar tuh kayak aku ceritain tadi itu, kayak everyone sangat aktif di kelas, yang paling besar ya. Dan mungkin perbedaannya studio misalnya. Kalian juga ada studio kan? Ada. Mata kuliah favorit Rana itu Kak. Iya dong, favorit banget mata kuliah itu. Gimana Kak? Sorry. Di sini tuh aku merasa studionya sangat real life projects. Maksud aku waktu aku S1 juga real life project sih. Tapi kayak di sini aku beneran tektokan banget sama kliennya. Kayak aku tektokan banget. Jadi kayak aku sampai akrab sama orang local government-nya gitu, karena literally kita kerjaannya ngobrol mulu dan beneran yang kayak mereka maunya apa, and they really are going to use our recommendation gitu. Kayak mereka tuh jadi jadi beneran kayak klien dan konsultan sih aku ngerasanya di sini. Aku beneran rasa jadi konsultannya mereka, soalnya mereka kayak ada masukan ini nanti mereka cerita, oh sekarang ada masalah ini, coba kalian hubungin si ini gitu. Kayak sangat seperti professional relationships yang aku merasa di sini studionya. Oke, kalau misalnya di sini tuh beda ya. Kalau di sini kan kita minta data apa juga pasti banyak prosesnya, terus kadang suka nggak direspon, bahkan mereka ya udah ngebiarin aja, cuma tahu kita naruh surat, gak bakal ditindaklanjutin gitu loh Kak. Dari studio pengalaman aku. Iya kan. Kalau aku di sini rasanya lebih gitu sih, kayak sangat clientel, kayak sangat lebih kayak klien gitu relationshipnya. Dan hal yang sangat menyenangkan dari belajar di sini adalah di sini tuh data sangat banyak kayak. Jadi Nah, iya bener. Bahkan gak ngomongin studio aja ya, ngomongin kamu punya proyek, kayak kamu iseng-iseng pingin research tentang apa gitu. Datanya gampang banget untuk didapetin di website. Kayak public data tuh sangat banyak dan sangat rapih, sangat enak untuk diolah. Jadi kayak kamu iseng-iseng aja tuh penasaran sesuatu gitu, iseng pingin lihat ini apa, enak banget, gampang banget nyari data di sini. I see. Kalau di sini sih selama kita online ini bener-bener kita masalahnya di data Kak. Datanya bener-bener kurang karena apalagi kita online kan, kita nggak bisa terjun langsung ke lapangannya. Jadi mau nggak mau kita nyari di internet, dan internet tuh kadang ada data dari satu website itu beda, di satu website lagi tuh beda. Jadi kayak gak akurat, kayak sebel gitu. Iya. Atau enggak kata-kata murid mutiara dosen kalau nggak ada Kak, udah kamu proyeksi aja. Ya. Udah, kalau udah gitu ya sudah, berarti dosen pun sudah angkat tangan dengan, tapi ya udah up banget sih. Iya memang. Tapi kalau dulu tuh kata dosen aku waktu S1 tuh sering bilang best available data is bad data. Ngerti? Ya? Best available data is bad data. Kenapa data terbaik. Data yang best available doang tuh kurang, ya itu bukan data yang baik gitu. It's hard, susah ya ngomong gimana, aku juga bingung ngejelasin. Iya, jadi data yang ada data kita yang kan ada sering tuh ya udahlah yang penting data yang ada aja gitu. Itu sebenarnya nggak cukup gitu. That's a bad data. Harusnya tapi ya udah gimana? Emang ya harusnya data yang kita mau ada. Tapi kan it's not like that. Masalahnya kan data susah. Siapa yang punya biro, siapa yang punya power untuk mengumpulkan data, siapa yang punya power untuk memberikan kita data, itu another discussion lah itu mah. Cuman aku ya emang itu salah satu kesulitan terbesar menjadi planners di Indo bukan di Indo Kak, negara plus 62 Kak, begitu sih Kak. Ya begitulah kalau di negara plus 62 ada aja itu ya data-data. Dan ya Rana sih mau nyalon sih Kak, katanya mau jadi pejabat, katanya mau memperbaiki katanya Kak.
Anggapan ngomong, tuh kan duduk-duduk aja, nggak ngomong buat sekarang banget. Kenapa emang kamu jadi pejabat? Ya bang. Oh iya, amin. Orang lain diaminin ya. gitu. Iya. Oh iya, pejabatnya aman. Orang lain diaminin, ini ya ampun. Oke. Tapi kalau kakak selama waktu kakak S1 nih, kita balik ke S1. Kakak waktu S1 di ITB nih, kira-kira aku selama ini kalau studio ngapain aja sih kak pengalamannya? Sebagaimana studio biasa aja sih, gimana ya? Biasanya surveinya kemana-mana, paling jauh kemana? Gitu. Karena kan survei, kan aku kuliah tuh di Bandung ya. Dulu tuh paling seru, aku cerita yang paling seru aja ya. Paling seru tuh iya, paling seru aja. Paling seru kan? Semester 6 tuh aku dapet ke studio bikin RDTR di Kota Mungkit. Kota Mungkit tuh ibu kotanya Kabupaten Magelang, yang ada Candi Borobudurnya. Iya. Gitu. Jadi dulu tuh ceritanya gimana caranya nih kita menangkap nggak hanya memajukan si tempat ini, si Kabupaten Magelang, si ibu kota Kabupaten Magelang ini, tapi juga gimana caranya dulu kita bisa menangkap potensi wisata dari si Borobudur dan mempreservasi Borobudur untuk si rakyat sekitar. Karena dulu salah satu isunya adalah Borobudur nih nggak memberikan impact ke daerah sekitarnya. Karena wisatawan yang ke Borobudur kan mainnya di Jogja ya, mereka nggak main di Magelang. Itu salah satu studio yang paling seru sih. Dulu kita surveinya seminggu di situ, di Mungkit. Aku nginep yang kayak jalan kaki 5 menit langsung ke Borobudur. Terus kayak ya biasalah survei land use, masuk ke desa-desa, masuk ke tengah-tengah sawah, rumah-rumah yang tengah-tengah sawah, wawancara warga lokal, wawancara turis di Borobudur, traffic counting jam 5 pagi. Ya hal-hal kayak gitu, tapi survei fasilitas, sarana prasarana mungkin juga ya kayak paling. Ya mungkin gak beda jauh juga kali sama kalian gitu. Iya sih, itu asik. Karena terkendala online, jadi kita udah nggak bisa survei. Kalau sampai sejauh ini sih, kalau aku kan aku sama Duet beda kelompok. Paling jauh itu kalau aku paling jauh ke Cilegon. Kalau Duet sampai mana Duet? Lu cuma Cilegon. Gua sampai Brasil loh, sampai ke Rio gua. Pakai Google Earth ya? Pakai Google Earth. Enggak kalau studio. Surveinya pakai Google Street View. Iya, Street View kayak udah serasa touring. Yang penting kalau ditanyakan survei lu paling jauh kemana? Oh ke Brasil dong, pakai Google Earth. Tapi enggak. Kalau Rana mainnya ke barat, ke Cilegon. Kalau aku ke ujung satunya timur, Bogor. Terus hujan sampai di Bogor naik motor. Mandi hujan di Bogor enak juga. Gitulah kalau studio lagi musim hujan pas itu. Dan musim hujan pandemi. Sebelum pandemi kan. Sampai Bandung. Dia survei sampai Bandung. Karena ngurus-ngurus suratnya. Bandung udah mau minta data COVID ya. Pokoknya kita survei terakhir itu hari Sabtu, itu ke Bogor. Terakhir ke Bogor hari Sabtunya, tanggal berapa belas Maret gitu. Hari Seninnya lockdown, semua tutup. Jadi terakhir kali itu dia ke sono pas itu. Dan itu ada cerita lucu, kita mau survei ke satu tempat, katakanlah tempat A gitu Kak. Katakanlah tempat A deh, nggak mau spesifikin di Bogor di mana. Tempat A. Pas mau ke sana hujan, masuk sana hujan. Terus kita keluar, nggak hujan. Terus pas udah muter-muter ke tempat lain, bilang mau kesini lagi ke tempat A lagi. Pas masuk sana, pas lagi ke sana nggak hujan. Pas sampai sana, pas udah di dalam hujan. Nggak tahu kenapa. Bogor emang. Kota hujan. Luar biasa sih itu Bogor. Tapi itulah ya, studio itu punya cerita, banyak cerita. Kalau kalian di PWK nggak studio, nggak berasa PWK sih. Karena PWK tuh 1 survei, 2 studio, 3 tugas yang bikin kalian nggak tidur.
apalagi pas lagi online gini kayak kangen banget buat survei gak sih? Pengen survei lagi gitu. Karena kalau selama online ini emang bener-bener banyak struggle-nya. Banyak banget. Dari ke survei kita bisa per kelompoknya kalau selama online bener-bener susah buat kita reach anak-anaknya. Terus minimalisirnya data. Terus kita tuh kadang kalau ngerjain tugas bisa sampai tengah malam, bisa sampai pagi lagi gara-gara itu dia. Kurang ada data, diskusinya kurang, jadi kurang efektif banget. Ya betul. Dulu enaknya sih gitu sih. Dulu tuh aku kayak waktu zamannya studio, aku beneran yang kayak setiap selesai kelas aku di studio gitu. Aku nggak pernah nggak di studio. Hampir kayak abis kelas apapun aku di studio, dan semua orang nongkrongnya di studio gitu jadinya. Semua kerja, karena kerjaan studio kan demanding banget ya. Jadi kayak rasanya kayak 12 SKS sendiri gitu studio mah. Iya. Tapi seru kan studio. Iya. Studio betul. Seru. Yang pas semester kemarin, kita semester 4, kita studio bener-bener dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 6 sore, dan itu keadaannya online. Itu bener wow. Tantangan banget sih itu. Kalau bisa offline kita masih mending, kita bisa ngomong satu sama lain secara real life. Tapi kan kalau ini online, jadi kita bingung mau gimana dong. Kita cuma bisa lewat laptop, ngomongnya lewat Zoom atau lewat Meet. Kayak terkendala banget itu, wow. Dan bisa stres. Studio itu akan seru Kak, kalau dosennya itu seru juga. Ini jadi pengantar yang baik sih Kak buat ke pertanyaan selanjutnya sih. Ini Kak. Nah, kasih intro dikit deh. Ada teman-teman aku kalau dia katanya waktu mau kuliah ke luar negeri dia bawa 2 koper Kak. Bawa 2 koper nih. Satu isinya baju-baju semua, alat mandi dan lain-lain. Yang koper satunya tuh isinya super mie, indomie, bon cabe dan lain-lain. Buat nyetok katanya di sana. Nah, pertanyaannya Kak, tadi juga terkait sama perkuliahan Indonesia. Tips-tips berkuliah di luar negeri itu gimana Kak? Kalau dari Kakak, apa bawa koper indomie sekoper? Atau studionya gimana, cara-cara tips and triknya di sana gimana Kak? Tips-tips buat berkuliah di luar negeri gitu. Betul. Aku tuh di Amerika, di daerah yang gampang banget nih, gampang banget dapet makanan Indonesia. Jadi aku beneran, aku lagi nyari ini ya. Mana ya? Aku taruh mana? Aku punya pisang sale dari Bandung. Saking gampangnya dapat makanan Indonesia di sini. Jadi kayak makanan tuh sama sekali bukan masalah sih bagi aku. Kayak aku literally tiap hari minumnya kapal api di sini. Oh, ada Kak? Ada, gampang banget dapat makanan di sini. Jadi aku kalau untuk makan, nggak supermarket sih, jatuhnya kayak Indomaret gitu lah ya ukurannya. Tapi jadinya ya gitu, aku gampang banget dapat makanan Indonesia di sini sih, alhamdulillahnya ya. Kayak it's not one of the struggle lah kalau bagi aku. Dan kebetulan juga, mungkin tergantung tempat juga kali ya. Kebetulan banget di tempat aku nih, populasinya sangat diverse, dan orang Amerika kan emang secara umum diverse ya, dari makanan dan populasinya segala macam. Jadi makanan juga alhamdulillah gampang banget. Bahkan cari pizza halal aja tuh kayaknya di dalam jarak 1 kilometer ada 5 tempat gitu. Tempat aku. Kayak beneran gampang. Makanan Chinese food gampang banget lah pokoknya kalau aku ya untuk makanan alhamdulillah. Selain itu paling yang lain-lain apa ya, kalau secara tagline sedetail itu, cuman paling ya kalau dalam hal berteman harus aktif aja sih, emang harus aktif, dan emang ya udah mau nggak mau akhirnya kita sadar bahwa emang harus diusahakan, emang harus berusaha. Apa ya, emang kayak it won't come as naturally as it was when you were in Indonesia, but it's okay. Dan orang-orangnya aku juga mungkin nggak tahu ya, karena ini kan tergantung negara banget. Kalau menurut aku orang-orang Amerika, khususnya mungkin orang-orang di New Jersey kan kebetulan emang daerahnya itu, aku balik lagi, sangat diverse. Jadi mereka udah terbiasa dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Orang-orangnya sih sangat friendly di tempat aku, kayak hal yang mereka sangat baik lah, sangat ramah. It's not hard to befriend people selama kita pede dan kitanya juga approaching mereka duluan. Iya, betul. Gampang kok. Iya, yang penting nasi masih ketemu lah ya Kak di sana ya. Sih kok.
Masih kok. Jadi buat Mungkin yang Ada daerah yang beberapa Mungkin susah-susah. tergantung, aku bilang tergantung negara sih. Tergantung negara. Karena banyak yang struggle katanya Kak. Aduh, kalau ke Amerika mah nggak ada nasi, makan roti mulu. Ya, gimana ya? Orang Iya. Amerika banyak kok makan nasi. Sumpah gampang banget nyari nasi mah. Apalagi Asian supermarket minimal ya. Asian Banyak supermarket. banget Asian supermarket. Iya sih, benar. Nah, ngomong-ngomong soal negara lain nih Kak. Nah, menurut Kakak nih, aku nanya pendapat Kakak. Negara mana aja sih yang kira-kira punya jurusan PWK khususnya yang kualitasnya paling baik saat ini, Kak? Menurut Kakak? Yang pernah Kakak Menurut lihat? aku sih itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Karena kalau kamu ngomongin kuliah nih ya, itu beneran banyak banget faktornya. Gak cuma negara, bahkan dalam satu negara pun banyak banget faktor-faktornya gitu. Kayak misalnya beneran tergantung saat kamu mau kemana. Mungkin kalau secara umumnya yang aku sering dengar, aku juga nggak tahu sih ini benar atau enggak. Kayak secara umumnya aku sering dengar kayak kalau kamu mau belajar tentang environment di Belanda bagus gitu. Atau kalau manajemen water management apalagi kayaknya mereka sangat oke di Belanda. Kalau kamu mau belajar tentang disaster management, Jepang tuh bagus. H1 tergantung banget sama sektornya yang kamu mau. Tapi juga tergantung lagi katanya ya kalau kamu mau ke arah desain, arsitektur segala macam itu Italy bagus katanya. Tapi ya itu balik lagi tergantung juga dengan programnya, bahkan kampusnya gitu. Misalnya kalau environment tuh yang paling terkenal yang aku tahu kalau di Belanda sering banget aku dengar orang kuliah ke Wageningen. Kalau kamu belajar transport sering banget orang belajar bukan sering, maksudnya kayak salah satu yang paling bagus tuh di Inggris, di Leeds, di Institute of Transportation-nya Leeds, UK itu juga bagus banget. Ya. Kalau kamu mau belajar ke arah urban science, ya mungkin kamu bisa ke UCL, London, jadi atau NYU. Jadi itu beneran semua tergantung banget sama program yang kamu mau sih. Kayak kamu mau belajar apa, terus kamu cari nih research yang bagus ya dari mana. Atau misalnya ada profesor yang kamu suka researchnya itu dari itu mereka ngajar di mana, bisa begitu. Atau ya research sih biasanya researchnya tuh yang sesuai dengan yang kamu pingin tuh pada di mana aja. Dan pada akhirnya semua tergantung program sih menurut aku. Kayak it's not much buat negara, tapi negara mendukung. Misalnya kalau kamu mau belajar tentang bike and path, sepeda dan pedestrian, kalau kamu belajarnya di Belanda, kamu bisa sambil ngelihat sehari-hari ngerasain naik sepeda, karena emang mereka punya infrastruktur yang udah sangat-sangat bagus kan tentang pedestrian dan sepeda di Belanda. Atau bedanya kalau Amerika tuh sangat-sangat car oriented kan, negara paling car oriented iya gitu, fix banget. Automobil ya. Iya. Automobil banget dan they're trying so hard to fix it. Jadi itu menarik banget sih belajar transport di Amerika nih, karena kayak this is what we don't want to happen. Dan tapi di satu sisi dan mereka mengakui itu gitu, dan menurut aku jadinya banyak banget scholarships yang banyak banget research dan inovasi yang mereka lakuin untuk mereverse kembali efek car orientednya ini. Dan itu juga hal yang menarik untuk dilihat gitu. Jadi beneran tergantung aja perspektif apa yang kamu mau, program seperti apa yang kamu mau, kamu pengen mengadres isu apa sih gitu. Karena kalau kamu community planning, ada yang bagus kayak di British Columbia, Kanada gitu. Itu tuh beneran hal-hal yang sangat niche, dan jadi kamu fokus aja dulu ke hal apa yang kamu pengen pelajarin, lingkungan apa yang kamu mau, baru kamu cari programnya gitu. Atau kecuali kalau kamu memang udah punya spesifik pengen negara apa gitu. Ya. Atau ada juga kan misalnya gue pengen banget bisa tinggal di Inggris biar gue bisa nonton Manchester United, ya udah gitu ya, nggak masalah gitu. Maksudnya aku kayak orang kan punya prioritas masing-masing ya, kayak terserah kalian gitu prioritas kalian mau apa. Tapi nggak bisa, menurut aku akan sangat susah untuk generalisir satu negara. Ya. Menarik sih Kak. Nah ini deh Kak, 2 pertanyaan terakhir deh Kak. Ini udah lewat durasinya tapi nggak apa-apa lah ya, kita having fun kok di sini Kak ya. 2 pertanyaan terakhir deh Kak. Yang pertama,
suka duka kuliah di luar tuh gimana Kak? Yang sejauh ini yang Kakak rasain tuh apa Kak? Susahnya ya nggak bisa ketemu keluarga. Okay. Itu nomor satu lah ya, pasti nggak bisa ketemu keluarga. Karena gimana ya, senyaman-nyamannya di sini, it's still not home if you get what I mean. Like yes. Ya, dan kayak am I allowed to complain? Kayak ngerti gak? Kayak wow, gue beruntung banget nih gue bisa belajar di sini. Masa gue masih mau komplain sih? Ya jadinya update Instagramnya bagus-bagus aja. Contohnya. Atau misalnya kayak ya pasti yang paling berat susah ketemu keluarga nih. Dan ngomong bahasa Inggris tuh capek. Kayak aku sering banget seharian ngomong bahasa itu kayak udah gak bisa, gak mau ngomong bahasa Inggris lagi, udah gak mau, kayak capek banget. Kayak aku sama teman-teman aku udah sering kayak aku kebetulan aku tinggalnya sama satu orang Amerika dan satu lagi ada orang international student juga dari India. Kalau udah malam aku udah kayak I ran out of English, I cannot talk anymore. I ran out my English for the day. Kayak it's tired, kayak ternyata itu melelahkan semua. Kayak ternyata melelahkan. Kayak I was pretty confident about my English back then, but now I'm like very very tired. Itu hal yang baru aku sadari aja sih, itu mau bahasa Inggris capek. Terus apa lagi ya? Yang suka-sukanya gimana Kak? Yang suka-sukanya deh Kak. Yang banyak nih duka-dukanya nih. Sukanya ya suka belajarnya sih. Ya. Belajarnya menyenangkan, kayak menemukan profesor-profesor yang beneran care sama kalian dan mempelajari hal-hal yang kayak oh gitu ya. Gitu. Belajarnya menyenangkan. Dan apa ya? Ya mungkin aku nggak terlalu banyak traveling sih di sini, tapi I guess for some people the traveling part is also great, especially like if you're going to study in like Europe, yang mana kamu bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa pindah-pindah negara dengan gampang. Udah ke Manhattan belum Kak? Udah ke Times Square belum? Kan cuma tetanggaan Kak. Udah kok, alhamdulillah. Oh udah hitung jalan-jalan kok itu Kak, tenang. Sekalian survei. Udah kayak influencer Erigo ya. Iya tuh. Siapa yang mau rekrut ini? tapi I can relate sih Kak, yang struggle bahasa. Aku kan anak rantau juga sih di Jawa ya. Aku orang Manado aslinya. Aku orang Manado. Ngomong lo gue sama lu di Jakarta tuh aku capek juga Kak. Beda sama native language aku yang orang timur, orang Manado yang kita ngana orang itu. I really miss that. Itu sangat. Aduh, waktu semester 1 tuh pernah tuh aku tuh tiap hari tiap malam tuh nelpon ke Manado. Orang-orang Manado terserah teman, cuman pengen buat muasin lidah aja Kak gitu loh. Capek ngomong gue. Itu loh. Makanya sebenarnya enak juga sih kalau kalian bisa, kalau misalnya mau belajar ke luar negeri, cari komunitas orang Indonesia. Pasti ada. Di New Jersey kan pasti banyak ya. Orang Manado kan banyak juga di New Jersey. Banyak banget orang Manado di New Jersey. Banyak. Nah, salah satu yang punya toko Indomaret Indonesia tuh orang Manado juga. Banyak sih. Nah, the last question nih Kak. Abis ini kita tutup. Mungkin Kakak mau istirahat, mau bobo. Besok masih ada perjuangan lain gitu kan. Tapi ini yang penutupnya Kak. Penutup deh. Lebih ke encouragement sih Kak. Apa yang encouragement yang bisa dibagikan buat yang memotivasi lah, buat yang lagi mau berjuang memikirkan untuk mau lanjut ke luar negeri tapi ya punya banyak pergumulan, takut ini takut itu, kira-kira apa nih Kak pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk mendorong semangat mereka gitu loh Kak. Don't give up, cayo, semangat gitu Kak. Balik lagi sih yang aku bilang dari awal juga, you're going to fail and it's okay, it's gonna take time and it's okay. Kayak pada akhirnya emang semua tuh proses, jadi gak usah buru-buru juga gak apa-apa. Kalau emang masih ragu, dipikirin lagi juga gak apa-apa. Pada akhirnya kan semua orang tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda ya di kehidupan mereka. Kayak aku mungkin bukan ini sih yang kalian mau, tapi maksud aku adalah kuliah di luar negeri is a great thing. Kayak
ini hal yang sangat oke menurut aku, aku bersyukur aku bisa melakukan ini. Tapi pada akhirnya kan nggak semua orang juga harus kuliah luar negeri misalnya, nggak semua orang bahkan harus S2. Kalau kalian lebih suka kerja, kalau kalian merasa kerjaan kalian bisa memberikan kalian value added yang baik, kalian bisa belajar banyak, ya mungkin kalian bisa kerja dulu gitu. Mungkin nanti kalau udah kerja 5 tahun baru kalian sadar, kayaknya gue suka banget nih sama ini, gue pengen belajar ini deh gitu. Daripada kayak, maksud aku adalah semua orang punya pace masing-masing, tenang aja, gak usah buru-buru. Pada akhirnya kalian sendiri yang menentukan apa yang kalian mau. Sukses juga semua orang beda-beda definisinya apaan, jadi santai aja, gak usah. Life is not a race gitu, race sama siapa juga sih, semua orang juga capek sendiri-sendiri kok gitu kan. Tapi kalau kalian emang mau pursue ini untuk belajar ke luar negeri, maka ya udah jalanin aja prosesnya, nggak usah panik juga, santai. Bukan santai sih, aku nggak akan bilang santai aja. Maksud aku adalah ya udah jalanin aja. Kalau gagal ya gagal, habis itu ya udah. Kalau gagal ya nanti coba lagi. Kalau gagal lagi nanti coba lagi. Pasti akhirnya setiap kegagalan itu akan ngajarin kalian sesuatu. Ya mungkin itu kan, mungkin nanti kalian baru sadar 2 tahun kemudian, gue ternyata pengen belajarnya lebih ke arah government management gitu. Ya oke, gitu. Mungkin ternyata gue gak suka plano, gue pengen lebih ke arah kebijakan, jadi gue pengen ngambilnya public policy. Ya oke, gak masalah gitu kan. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi kayak tenang aja dan ya udah jalanin aja prosesnya. Iya bener sih Kak. Jadi quote of the day-nya hari ini adalah don't be afraid to fail. Kita belajar, we learn from our past, dan future kita ditentukan oleh present kita. Jadi ya kalau pengen future yang indah, presentnya kita harus dibenerin. Gimana Ran? Ada kata-kata? Apa ya kata-katanya? Sabar. Oke sih diwakilin sama dua sih kata-kata aku. Soalnya untuk kata-kata sih mungkin kata-kata ke siapa nih? Semua lah yang denger. Oke, untuk semua. Ntar di-cut aja dikit-dikit. Jadi untuk semua yang dengar, semua itu ada jalannya. Mau kalian merasa itu susah, mau itu merasa gampang, ya dijalanin aja. Kalau emang dari awal udah itu mimpi, pasti ada gak enaknya dong. Jadi jangan ngerasa kalau misalnya udah gagal ya udah gagal aja, jangan. Manusia tuh nggak boleh kayak gitu. Justru semakin gagal semakin itu tuh sebagai motivasi untuk kedepannya menjadi lebih baik dan mengevaluasi diri. Yes, keren, mantep banget. Oke. Kak, thank you so much. Kita udah mengkorupsi, mencuri waktu kakak mau tidur. Thank you so much loh. Thank you so much buat waktunya, buat opportunity. Thank you banget Kak. So we're having fun today, dan thank you semua buat yang udah denger sampai episode ini. Stay tuned, we still have many more to come. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan ya semoga ocehan-ocehan ini bukan hanya sekedar jadi ocehan-ocehan, tapi punya bobot dan juga punya manfaat buat kalian yang denger, supaya kalian tetap terinspirasi dan termotivasi dan juga transform dari our talks. I'm Dwight Mambu, and juga ada Rana di sini. Thank you so much. See you soon. Good night. Aloha. Bye bye. Good night.